Selamat pagi, selamat datang di LSP untuk Pesona Indonesia. Bagaimana? Sehat? Alhamdulillah sehat, Oke. Bu. Sebelumnya perkenalkan, saya Dede Nursila, saya asesor yang akan mengasesmen di unit kompetensi perhotelan pada layanan akomodasi recreation. Oke, sebelumnya untuk asesmen ini Ibu akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait konfirmasi portofolio yang terlampir. Kemarin sudah mengisi formulir sudah PL1? Sudah. Oke. Ibu periksa terlebih dahulu ya. Baik, Ibu. Nama lengkap Siti Asifa Aulia. Iya. Oke. Siti Asifa Aulia di sini sebagai pelajar SMK yang berkompetensi keahlian perhotelan. Iya, nama sekolahnya? SMK Negeri 1 Pacet. SMK Negeri 1 Pacet. Di sini skema sertifikasinya level 2 pada kompetensi perhotelan menyediakan layanan akomodasi resepsi. Benar? Benar. Oke. Di sini tujuan asesmennya untuk sertifikasi. Judul unit yang diambilnya yaitu menyediakan layanan akomodasi resepsi. Benar ya? Oke, di sini portofolio yang dilampirkan sudah lengkap. Ada fotokopi rapat dari semester 1 sampai semester 4. Kenapa sekarang memilih untuk departemen front office? Karena saya belajar front office dari kelas 11 dan dari kelas 12 dari semester 3. Portofolionya sudah memenuhi syarat yang ditentukan. Untuk itu Ibu lihat kemarin sudah mengisi asesmen mandiri ya? Sudah, Bu. Oke. Di sini pada unit kompetensi menyediakan layanan accommodation ya terdapat 4 elemen. Di sini Asifa sebagai asesi menjawab bahwa Asifa telah mampu melaksanakan kriteria unjuk kerja yang dituntut dalam unit kompetensi ini. Iya. Sebelum kita mulai ke asesmen secara langsung, Ibu akan menyampaikan atau menjelaskan sedikit tentang perencanaan aktivitas yang akan Asifa laksanakan dalam asesmen ini. Di sini kandidat pelatihan, ya, hasil pelatihan pelajar SMK ya. Iya, Bu. Oke. Tujuan asesmennya untuk sertifikasi, konsep asesmennya yaitu tempat kerja simulasi karena ini bukan di hotel langsung. Untuk peluang untuk pengumpulan buktinya yaitu secara terbatas ya. Tolak ukurnya kita menganut pada peraturan SKKNI nomor 145 tahun 2018 di bidang hotel dan wisata. Oke. Untuk persiapan rencana asesmen yang ini nanti dalam 4 elemen unit kompetensi dalam menyediakan layanan akomodasi itu, di mana Asifa akan dilakukan metode perangkat asesmen secara langsung dan tambahan. Observasi secara langsungnya itu ketika nanti Asifa melakukan pekerjaan secara langsung, nanti akan ada checklist observasi yang akan Ibu melakukan penilaian dengan checklist observasi. Baik, apakah yang dilakukan Asifa itu sudah sesuai atau belum. Dan untuk tambahannya nanti setelah Asifa melakukan praktek, nanti ada tes tulis ya. Tes tulisnya berupa tes esai ya, yang diperlukan untuk menunjang elemen kompetensi yang harus dicapai. Jadi, apa ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Di sini KUK-nya di sini 25 KUK ya. Apa itu KUK? KUK itu adalah kriteria unit kerja. Jadi di mana Asifa harus bisa melaksanakan semua kriteria itu. Nah, sebelumnya Asifa punya riwayat penyakit? Tidak ada, Bu. Tidak. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah ya. Jadi ini maksudnya lebih ke atau membutuhkan sesuatu yang khusus? Tidak ada. Komputer bisa? Bisa. Penglihatan masih normal? Ada bantuan kacamata ya? Jadi dalam proses asesmen nanti Bapak akan Berarti tidak ada keluhan apapun, berarti semua peralatan bisa menguasai ya. observasi secara langsung itu lebih bisa disebut ujian prakteknya ya. Nanti setelah itu sudah ada yang tertulis. Baik, proses perencanaan sudah selesai. Untuk itu silakan Kondisinya hari ini
tadi bahwa akan ada 3 aktivitas. Pertama, dan untuk nanti Ibu akan mengajukan pertanyaan beberapa pertanyaan untuk menurut observasi secara langsung. Baik, nah setelah itu nanti baru asyifa praktek. Setelah praktek baru ada tambahan tes tulis ya, yaitu soal. Ya, ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, kita sepakati, kita buat kesepakatan terlebih dahulu. Di sini ya. Skema sertifikasi yang dipilih yaitu pada kompetensi keahlian perhotelan ya. Di sini klasternya yaitu tentang penyediaan layanan akomodasi reception. TUK-nya sewaktu ya kan hari tertentu. Di sini nama asesornya saya, nama asesinya di sini di Siva ya, pakai H. Aulia ya. Oke, di sini nanti akan dilakukan observasi secara langsung ketika Siva praktek. Nah, selain itu juga akan mengumpulkan hasil tes tulis ya berupa soal tes. Pelaksanaan asesmen yang disepakati yaitu hari ini ya, sekarang hari Sabtu ya, tanggal 11 Desember 2021. Waktunya sekarang ya dari jam 8 sampai jam 16. Tempat TUK-nya di sini di Wisma Hijau. Yang akan Mbak lakukan pada saat pelaksanaan asesmen ada hal-hal yang tidak sesuai dengan di sini ya, ini ada hak dan yang bisa diterima oleh asyifa sebagai asesi. Pertama, kita di mana dari hasil pelaksanaan asesmen ini asyifa nanti diberikan hak apabila hasil asesmennya merugikan atau tidak bisa diterima oleh asyifa, maka bisa mengajukan banding ya, mengajukan banding nanti untuk pengajuan banding itu ketika ada yang kekeliru atau merasa dirugikan ya, jelas ya. Untuk itu sebelum menandatangani dokumen persetujuan asesmen rahasiaan, silakan bacakan terlebih dahulu ini pernyataan asyifa bahwa saya sudah mendapatkan penjelasan hak dan prosedur banding oleh asesor. Menyatakan tidak akan membuka hasil pekerjaan yang saya peroleh. Nah ya, ini adalah yang pernyataan dari asesi. Dan untuk pernyataan asesor, saya kerahasiaan dalam proses asesmen dan hasilnya terjaga ya. Saya menyatakan bahwa tidak akan membuka hasil pekerjaan yang saya peroleh karena penugasan saya sebagai asesor dalam pekerjaan asesmen kepada siapapun atau organisasi apapun selain kepada pihak yang berwenang sehubungan dengan kewajiban saya sebagai asesor yang ditugaskan oleh LSP. Silakan jika asesor setuju silakan bacakan. Saya setuju mengikuti asesmen dengan pemahaman bahwa informasi yang dikumpulkan hanya digunakan untuk pengembangan profesional dan hanya dapat diakses oleh orang tertentu saja. Oke, setuju ya? Baik, kalau setuju nanti tanda tangan di sini. Kerjakan dan Mbak selesaikan sesuai dengan waktu batas yang ada. Baiklah, lalu ini kita hari ini yaitu hari Sabtu ya Mbak ya. Hari Sabtu tanggal 14 Desember 2020. Dan untuk waktu pelaksanaan kita mulai dari baik. Lembar persetujuan sudah Ibu terima ya. Dari jam 9 ini seperti yang sudah tadi diinformasikan ya, banding. Ini untuk formulir bandingnya. Nanti apabila ada kekeliruan atau tidak ada keputusan yang tidak bisa diterima, asyifa bisa mengajukan banding dengan mengisi formulir ini. Baik. Oke. Kalau dan ini sekedar persetujuannya, jadi saya bacakan lagi untuk asesmen kerahasiaannya sebagai asesi ya. Ini untuk dari pihak asesinya Mbak ya. Jadi yang pertama itu bahwa saya sudah mendapatkan penjelasan hak dan prosedur banding oleh asesor. Ini saya sudah jelaskan ya, proses banding tadi kan proses yang kalau nggak mau melakukan banding dan yang lainnya. Kemudian ini menyatakan tidak ada mengubah hasil pekerjaan saya proses. Kalau begitu silakan bahwa dalam pekerjaan asesmen kepada siapapun atau organisasi apapun selain kepada pihak yang berwenang atas kewajiban saya sebagai asesor yang ditetapkan oleh LSP. Jadi saya sudah melakukan dan untuk pihak asesmen sendiri saya setuju untuk asesmen
silakan, proses prosedur sudah selesai, waktunya tanggal 11 ya, hari Sabtu, silakan tunggu di luar. Nanti untuk langsung dan praktek demonstrasinya akan Ibu panggil 5 menit. Silakan persiapkan. Terima kasih Bu. Saya sebagai asesor dan kemudian dari pihak LSP sebagai lembaga yang mendekatkan ya Mbak ya. Baiklah. Jadi saya akan bagaimana? Sudah kopi breaknya sudah dinikmati? Sudah Bu. Oke. Sudah siap ya? Siap. Oke, untuk sebelum mulai ke observasi, sebelumnya Asifa harus mengisi atau menjawab soal tes tulis ya. Oke, silakan. Ini tolong nanti Ibu kasih waktu 15 menit dari sekarang ya. Ini untuk lembar jawabannya ya. Dan ini tidak boleh dibuka ya. Baik, silakan Ibu kasih waktu bisa. Iya Pak. Serta. Iya Pak. Silakan urut Ini jangan di situ Bu. nomornya ya. Absen sampai 5 menit. Bagaimana, sudah istirahatnya? Boleh silakan kerjakan sesuai dengan soal. Jika memang ada hal yang sedikit membingungkan, boleh Mbak tanyakan. Siapa namanya? Ya. Ya, silakan. Sudah selesai? Sudah. Oke. Tolong diisi dulu nama asesinya. Di sini ya. Sama tanggal sekarang ya. Cek tulis sudah dilaksanakan. Gimana? Masih semangat kan mengikuti asesmen ini? Oke, kita lanjutkan ya. Baik. Kita langsung masuk ke tahap kedua, yaitu praktek demonstrasi. Nah, dalam praktek demonstrasi ini di mana nanti Asifa harus bisa melaksanakan kerja sesuai dengan standar operasional prosedur, dan ini untuk skenario-nya tolong dipelajari ya. Baik. Silakan pelajari terlebih dahulu. Nah, sebelum lanjut ke demonstrasi, ada beberapa pertanyaan pendukung yang akan Ibu tanyakan ke Asifa. Nah, tolong Asifa bisa menangani check-in kan? Siap, bisa. Bisa tolong jelaskan bagaimana prosedur penanganan check-in untuk tamu yang sudah memiliki reservasi sebelumnya. Silakan ya. SOP penanganan tamu yang sudah memiliki reservasi. Yang pertama, ucapkan salam dan tawarkan bantuan. Lalu tanyakan sudah melakukan reservasi atau belum. Jika sudah, tanya nama bookingan. Lalu konfirmasikan kepada tamu. Meminjam kartu tanda pengenal tamu untuk mengisi registrasi umum dan meminta uang deposit sebesar 100.000.
memberikan kunci kamar, menjelaskan Apa yang dijelaskan? menjelaskan request kupon, meal kupon, welcome drink, guest kupon, lalu memberikan kunci kamar, tanyakan, menawarkan bantuan kembali. Jika tidak ada, panggilkan bellboy. Lalu tamu akan diantarkan ke bellboy dan ucapkan greeting akhir. Check-in-kan kepada sistem. Itu untuk kamu yang sudah memiliki reservasi. Coba, bagaimana cara penanganan kamu check-in untuk tamu individu yang belum memiliki reservasi? Bedanya apa? SOP penanganan tamu yang belum melakukan reservasi. Yang pertama, ucapkan salam terlebih dahulu. Ucapkan salam dan menawarkan bantuan. Lalu tanyakan sudah reservasi atau belum. Jika belum, tanyakan berapa malam, berapa kamar, lalu menawarkan tipe kamar. Melakukan mengkonfirmasi kepada tamu, lalu melakukan proses pembayaran dan meminta uang deposit sebesar 100.000. Lalu meminjam kartu tanda pengenal tamu dan meminta tamu menandatangani registrasi form. Setelah itu kembalikan kartu tanda pengenal tamu. Jelaskan kepada tamu request kupon, meal kupon, welcome drink, cash receipt, dan deposit receipt. Oke, berarti perbedaannya di sini hampir sama ya sama yang. Berarti poin bedanya dari mana tuh? Kalau misalnya tamu sudah melakukan reservasi, kita hanya mengecek lalu mengkonfirmasi kepada tamu. Jika tamu belum reservasi terlebih dahulu, kita menanyakan kepada tamu berapa kamar, berapa malam, lalu tawarkan tipe kamar. Oke, berarti ada reservasi di situ ya? Ya. Oke, udah bisa ya. Coba, pernah menangani check out? Coba, bagaimana cara Asifa atau cara Anda menangani check out tamu individu? Tolong ya. SOP penanganan tamu individu. Pertama, ucapkan salam dan menawarkan bantuan. Lalu tanya dari kamar berapa, minta kunci kamar kepada tamu, cek tagihan, lalu konfirmasi ke bagian housekeeping untuk mengecek kamar yang sudah check out. Tanyakan pesan atau meminta tamu mereview selama menginap di hotel. Tawarkan bantuan kembali. Jika tidak ada, ucapkan salam dan terima kasih. Oke, berarti udah bisa ya? Iya. Bentar ya. Baik, Ibu review dulu. Berdasarkan hasil jawaban yang sudah Asifa sampaikan barusan, di sini bahwa Asifa sudah bisa. Bentar ya. Oke, berdasarkan hasil observasi pertanyaan tadi, Asifa lancar dalam menjawab juga memahami. Untuk itu proses asesmen ini bisa dilanjutkan ya. Oke, silakan tulis nama di sini dan tanda tangan surat lengkap. Untuk selanjutnya kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu mendemonstrasikan tugas praktek ya. Sudah siap? Sudah pelajari skenario-nya? Sudah. Oke, kalau itu Ibu Ketua Ketua sebentar, silakan itu resepsionisnya. Silakan untuk menuju ke sana.
proses pelaksanaan ini. Boleh saya meminjam satu tanda tangan? Baiklah Mbak, kita langsung aja ke proses pelaksanaan prakteknya ya. Ini boleh Mbak pegang sebagai acuan nanti saat melaksanakan proses. Ayo, mari. Kami akan menyiapkan semuanya
prosesnya. Oke, proses demonstrasi sudah selesai. Ini hasil yang sudah dikerjakan sudah saya Ibu terima ya. Untuk itu Ibu kasih waktu Asifa istirahat 5 menit, nanti Ibu panggil. Oke, silahkan ditunggu dulu ya. Ini sambil kita menunggu hasil dari Baik, kita istirahatnya ya. Baik, di sini Ibu sebagai asesor akan menyampaikan hasil asesmen yang sudah dilakukan oleh Asifa tadi ya, yaitu skema sertifikasi level 2 pada kompetensi kalian perhotelan dalam unit kerja menyediakan layanan akomodasi reception yang sudah dilakukan dengan cara observasi demonstrasi secara langsung ya, terus dan pertanyaan tertulis. Nah, berdasarkan hasil dari jawaban wawancara sebelum praktek dan praktek yang ditunjukkan serta jawaban tertulis yang sudah dijawab oleh Asifa, maka untuk itu saya Dede Nusila selaku asesor merekomendasikan Asifa kompeten dalam bidang penyediaan layanan akomodasi resepsi. Selamat ya. Oke. Untuk itu Ibu harap kamu tidak cukup sampai di sini, kamu bisa lanjut ke mengasah kompetensi kamu di unit sertifikasi yang lainnya. Ya. Oke, kalau gitu silakan tanda tangan di sebelah sini. Tanda tangan dan tanda. Baik, sebelum Asifa meninggalkan ruangan ini, Ibu mohon untuk mengisi formulir umpan balik ini sebagai bahan evaluasi ke depannya buat LSP kami dan masukan untuk proses asesmen yang sudah dilaksanakan. Silahkan untuk isi. Jangan lupa diberi nama ya. Saya umpan baliknya. Oke, terima kasih banyak Asifa. Nanti untuk sertifikatnya ditunggu karena direkomendasikan dulu ya. Terus semoga apa yang dapat hari ini tidak cukup sampai di sini, Asifa bisa mengembangkan di kompetensi yang lain. Oke, untuk itu saya sebagai asesor apabila ada perkataan yang salah mohon dimaafkan. Selamat silakan. ini umpan baliknya ya, Mbak ya. Ya, boleh diterima kembali.